Shalom semua, silakan duduk. Merry Christmas. Thank you buat kehormatan ini, pastors. Ini bagian ketiga, saya bagiin pesan Tuhan hari ini tentang kasih. Udah dua tadi kita bahas tentang storge, familial love, atau kasih antar orang-orang yang masih ada hubungan darah. Dan bahas tentang persahabatan tadi namanya philia. Ya kita kenal namanya like, kita suka. Philia persahabatan berdasarkan kesukaan. Dan ini yang paling seru harusnya ya, ini asmara. Ya asmara dikenal juga namanya eros. Saudara, ada satu buku yang saya rekomendasi, nggak mudah, it's not an easy read karena ini ditulis 1800. Awal-awal itu jadi terjemahannya agak sulit, makanya saya punya dua-duanya. Semua buku C.S. Lewis saya punya bahasa Indonesia dan Inggrisnya. Karena pas lagi bacanya maksudnya gimana gitu ya. Judulnya The Four Loves, 4 macam kasih, dan saya bagikan 4 khotbah hari ini berdasarkan apa yang saya baca dan tentunya firman Tuhan ya pastinya. Kita nomor 1 kita baca Alkitab, saudara. Kita masuk ke eros, ini asmara harusnya yang paling exciting. Yang masih jomblo boleh angkat tangan. Sorry, single. Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Oke, jadi jangan tersinggung. Siapa gua gak jomblo gitu. Oke, yang single boleh angkat tangan, yang single. Single. Jangan malu biar kelihatan. Justru kalau boleh berdiri. Jadi biar kasih tau gue masih single loh guys. Gitu. Alright. Yang lagi pacaran, in a relationship. Boleh. Mana yang gak ada yang pacaran di sini? Gak boleh pacaran apa di sini, Ci? Gak apa-apa kan? Boleh kan? Nah, makanya kok mana sih? Mencurigakan. Ya. Atau yang pacaran tersore semua datangnya. Jam 3. Ada nih, 1, 2. Ini dikit amat yang pacaran. Yang udah married. Wih, bangga banget ya. Udah laku ya, aman ya. Oke, kita bahas tentang ini, eros dikenal sebagai romantic love, romance. Aku pakai ada penjelasan di depan. Kalau saudara perhatiin dari tadi cover-covernya itu pakai judul-judul antara judul film atau judul serial TV. Right, karena saya dulu nonton tipenya, sekarang baca Alkitab aja. Ya nggak terlalu banyak yang bisa ditonton sekarang. Isinya gitu-gitu aja ya. Zaman dulu seru-seru kisah-kisahnya. Romantic love, di Wikipedia dijelaskan bahwa dia si Eros ini Greek god, jadi salah satu dewa Yunani of desire and attraction. Seperti kalau di Latin atau Romanya namanya Cupid, yang bawa panah itu yang pakai popok, ada sayapnya, nah itu dia. Ya, kalau di Encyclopedia Mythica bilang a common noun meaning for sexual desire. Jadi dia asmara, ada unsur sananya, ada unsur seksualnya. Ya, dan ini apa yang C.S. Lewis tulis tentang eros. Dia tulis gairah seksual tanpa eros hanya menginginkan seks. Jadi ternyata seks bisa ada tanpa eros. Orang bisa nafsu tanpa jenis kasih yang ini, yang asmara ini. Sedangkan apa? Eros menginginkan bukan hanya seks tapi kekasih. Dia mau lovernya. Makanya asmaranya yang dia lebih fokuskan di situ. Ya dia gambarin karena dia perokok ya, bukan patut dicontoh ya. Dia gambarin kayak orang mana yang udah ngerokok kalau rokoknya udah habis bungkusnya disayang-sayang. Nggak ada dia bilang. Tapi eros tuh seperti itu. Dia menginginkan bukan cuma isi rokoknya tapi bungkusnya. Dia mau dianya, pribadinya. Ya kalau Anda pernah dekat sama orang yang pacaran atau menikah sama suami atau istrinya itu kembar. Anda pasti kan penasaran ya. Ini tuh mirip banget. Maksudnya kalau kamu tuh kan kamu married sama dia. Kalau dekat sama kembarannya ada rasa gak sih? Kan mirip banget ya kan? Enggak, dia bilang gak ada rasa. Karena pribadinya sangat berbeda. Walaupun tampilannya sama. Jadi itu yang dimaksud. Menginginkan pribadinya. Bukan cuman sesuatu dari dia. Asmara tuh, eros khususnya bicara tentang itu. Jadi jauh lebih kudus dari yang kita dengar. Eros tuh bawaannya, udah sexual desire. Saudara, kita hidup di dunia yang udah sangat jahat sampai sesuatu ciptaan Tuhan yang seindah seks bisa dipikir ciptaan setan. Iya gak sih? Makanya kita jarang ngomongin itu di gereja karena tabu gak boleh. Loh, Tuhan yang ciptain kok, gak boleh diomongin gimana? Ini kalau gak diajarin dari gereja nanti outsourcing malah lebih gawat. Ya kan? Belajar dari yang lain-lain malah lebih ngaco. Ya, saya bukan mau menseksualize gereja tapi menurut saya kita harus lebih berani berbicara tentang hal ini karena dunia serampangan kalau ngomongin hal ini. Ya, C.S. Lewis juga bilang bahwa eros adalah keadaan jatuh cinta dalam konteks asmara, romantic love. Coba kita lihat ya ada beberapa hal khususnya berkaitan dengan biblical romance. Karena kalau bicara romance doang, dunia nanti giring Anda ke yang aneh-aneh. Kayak tadi saya udah bahas di sebelumnya.
Ya sekarang udah gak terlalu penting jenis kelamin, yang penting kasih sayang kata dia gitu. Ya dan kita gak setuju, kenapa? Karena firman Tuhan bilang jelas. Ya kita masuk ada 3 poin kalau Anda suka nyatet, kalau gak suka bisa mulai nyatet. Saya takutnya depan pintu sorga ditanyain catatannya mana. Kan gitu. Ya jadi jaga-jaga aja. Ya. Dan juga ngebantu biar gak ngantuk. Ya ada yang udah makan? Boleh yang udah makan? Nah ini lihat perhatiin tampang-tampang yang udah makan mesti sering disenggol karena ngantuk pasti. Abis kenyang pasti ngantuk. Yang belum makan biasanya kesel, disuruh sabar ya. Ntar lagi makan kan gitu ya. Kita ke Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berbicara tentang biblical romance, artinya asmara, romansa yang sesuai desainnya Tuhan, bukan suka-suka kita sendiri. Ingat kita gak nyiptain diri sendiri, jadi kita jelas gak bisa suka-suka sendiri. Ya kita harus kembali kepada pencipta kita. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Trinitas di Alkitab. Gak ada kata-kata Trinitas, tapi di sini ada kita, berarti kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Buset, iya diciptain ya. Perhatiin kata-kata itu diulang terus. Ya, kenapa? Biar kita ingat kita ini bukan nyiptain diri sendiri. Kita ini ciptaan Tuhan, jadi kalau ada yang ngomong kita ini upgrade tertinggi dari monyet, gak usah didengerin. Right? Apalagi yang ngomong ciptaan, udah gak usah dengerin. Ya. Ini yang ngomong Tuhan sendiri nih, firman Tuhan ya. Kita ciptakan oleh Tuhan laki-laki dan perempuan jadi setara atau enggak? Oh setara, jadi gak usah disetara-setarain, gak perlu. Udah setara dari awal kok. Diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Ya, yang kita kejar bukan kesetaraan sebenarnya sekarang harusnya. Tapi apa? Kita harus ikutin desainnya Tuhan. Kita didesain sebagai laki-laki atau perempuan karena perannya berbeda dan saling complementary. Ya. Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan yang pertama memberkati pernikahan pertama dari anak-anaknya sendiri, ya laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi seks ciptaan siapa? Tuhan. Sexual desire juga berasal dari Tuhan, kecuali yang ngaco. Ya, yang gak perlu diikutin. Gak semua desire harus diikutin. Ya, Tuhan yang harus kita ikutin. Ya, makanya tadi saya tawarin buat teman-teman yang struggle dengan same sex attraction, kalau erosnya terlarang, ada jenis kasih yang lain. Kamu bisa mengasihi orang dengan cara yang berbeda. Ya, ada kasih familial love, ya ada kasih antar sahabat, ya pakai kasih yang lain. Erosnya gak usah diikutin kalau erosnya ngaco. Ya, ini dia desain Tuhan laki-laki dan perempuan. Ya, asmara yang berujung pada pernikahan yang tujuannya adalah untuk multiplikasi. Ya ada 2, reproduksi sama rekreasi sebenarnya. Tujuan seks dalam pernikahan. Di luar dari itu bukan desainnya Tuhan. Ya ini kita bicara biblical romance dulu. Ada berapa gambar di depan? Yang pertama Kejadian 16 sampai 21 ada seorang oma-oma yang sempat ditaksir 2 orang raja. Saudara pernah bayangin gak? Ini oma cakepnya kayak apa? Oma-oma ditaksir sama 2 orang raja, suaminya sampai mesti bohong 2 kali. Dan bilang bahwa oh enggak, ini cici saya. Gak sopan nih suaminya emang. Ya, dan suaminya adalah Abraham, oke? Bapak kita semua, benar gak? Bapak Abraham mempunyai Iwa peye nasi jak, kamu anaknya dan kau juga, right? Kita semua. Tapi bapak kita ngaco, bayangin bininya dibilang kakaknya, gak sopan banget. Kalau jadi bininya tersinggung pasti. 2 kali loh. Tapi yang saya heran bukan Abrahamnya segitu kurang asem, tapi kenapa bininya sampai ditaksir? Ini oma-oma guys. Ya baca pernah serius gak sih mempertanyakan ini secantik apa oma ini? 2 raja loh jatuh hati. Asmara dalam konteks itu ya. Berikutnya ada, di kisah ini yang menyebalkan adalah apa? Gak bisa punya anak. Akhirnya dia pikir oh mungkin suami saya dapat janji dari Tuhan bakal punya anak. Mungkin dari ya inilah dia kasih pembantunya. Ya, yang lebih muda dan lebih menarik mungkin. Ya dengan harapan ngasilin anak dari sini. Tapi apa ini yang menarik dari Abraham, dia gak tertarik sama sekali sama Hagar. Gak ada erosnya. Right? Ya kan? Menunjukkan bahwa sekali lagi seks tanpa eros bisa. Itulah yang ngeri.
Ya, dan itu bikin jadi malah berbahaya. Saudara, seks dibilang seperti api. Api bisa menghangatkan kalau ditaruh di wadah yang benar. Kayak perapian misalnya. Ya, tapi bisa jadi menghanguskan kalau tanpa wadah. Seks di luar pernikahan tuh seperti itu. Menghanguskan. Ngancurin semua hubungan. Pastor, kita pacarannya toksik nih. Oh, dia cemburuan banget. Oh, pasti pacaran udah kejauhan ya. Bukan Karawaci Kalibata, bukan itu, bukan jauh jaraknya, bukan. Ya, pacarnya udah pasti gak bener nih, makanya langsung cemburuan. Karena berantakan. Dia tuh kayak api yang menghanguskan kalau gak diwadahin. Ya, jadi kalau Tuhan yang bikin desain harus dalam konteks pernikahan, seks itu, ikutin. For your own good kok. Ya, Tuhan pengen kita dalam kehangatan, bukan dalam kehangusan. Ada amin. Ya dong. Nah, berikutnya ada gambar berikutnya di Kejadian 29-30. Nah, ini bucin banget nih, cowok nih. Right? Dia kerja sama satu orang 7 tahun. Dijanjiin bakal nikahin sama anaknya yang dia taksir. Dijebak. Dijebak pas malam pertama, kayak di film-film silat Cina zaman dulu tuh yang ditutup pakai cadar, tiba-tiba pas buka kan gitu, bohong, tertipu, right? Loh kok dia yang dikasih? Ya, dia ngincer sebenarnya yang satunya. Ya, kalau ada ingat ya. Ini Yakub ngincer siapa? Rahel. Yakub. Ya kan? Rahel, terus ada Lea satu lagi. Dikasih Lea dulu. Terus bayangin dia saking pengennya sama Rahelnya, diiyain loh 7 tahun lagi. Gila ya? Bucin banget. Bayangin kerja 7 tahun, gak tahu digaji apa enggak tuh. Mungkin cuma dikasih makan kali. Tapi apa? Cinta. Cinta membuat dia sebuta itu 7 tahun lagi. Gas. Kan gitu. Gue maunya dia soalnya. Bayangin tuh. Ya, ini contoh-contoh biblical romance. Cinta tuh kuat sampai segitu buat orang tuh jadi gigih. 7 tahun berasa seminggu kali sama dia. Nah, dia bayangin loh dibohongin 7 tahun lagi dijabanin 14 tahun baru dapetin kekasih hatinya yang dia incer dari awal, yang dia naksir dari awal. Nah, berikutnya tentang romance before marriage. Yang biblical romance dibagi dalam 2, ada yang before marriage sama ada yang dalam pernikahan. Nah, sebelum marriage ada 2 fase, namanya satu single. Ya, bukan jomblo. Oke, jomblo itu nasib, single itu pilihan. Ya. Semua orang Kristen sebenarnya gak ada yang jomblo. Kita semua in a relationship sama Tuhan. Itu relationship paling penting karena berlangsung selamanya. Ya, harus benar, gak boleh complicated sama Tuhan. Ya, artinya walaupun kita masih single, kita udah in a relationship sama Tuhan, jadi gak mungkin kesepian. Gak mungkin. Ya, tapi ada namanya masa single. Nah, ayat singlenya saya ambil yang agak anti mainstream, Matius 19 ayat 12. Karena buat saya singlehood juga kurang ditekankan di gereja. Jadi seolah kalau masih jomblo itu dosa. Ya karena tidak baik manusia seorang diri kan gitu ayatnya. Seolah bikin kesan kalau jomblo tuh dosa gitu. Makanya kalau mulai bulan Februari tuh yang jomblo-jomblo tuh kayak bisa di skip gak sih bulannya kan gitu. Tiap minggu ngomongin asmara mulu, ya lu enak ada gebetannya gua. Kan gitu. Ya. Matius 19 ayat 12 bicara tentang singleness. How precious as a single Christian. How we live. Lihat, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi ada orang yang bahkan kalau kasus tertentu sampai dia punya kelamin tuh ada 2. Dia mesti milih. Hormonnya mana yang lebih, ada yang begitu. Kita bingung, mesti gimana nih. Gitu. Ya, ada yang memang dari lahir gak bisa kawin. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ya kalau zaman dulu ada yang namanya kayak Kasim. Ya orang-orang yang orang laki-laki yang disuruh jagain permaisuri raja tuh semuanya dikebiri semua tuh. Dibikin oleh orang lain. Ya, tapi ini yang mau jadi fokus saya, coba perhatiin. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian dengan sengaja single. Dengan sengaja tidak menikah karena kemauannya sendiri, perhatiin kata-kata ini, oleh karena kerajaan sorga. For the sake of the kingdom of God. Ya, siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ada namanya calling, yang namanya selibat. Ya, selibat ini nggak akan dia akan tidak menghiraukan asmara, karena dia nggak fokus ke sana. Dia fokus melayani Tuhan. Dan Rasul Paulus salah satunya tentunya panutan kita semua, Yesus Kristus, right? Single. Ya, jadi yang masih single atau yang emang single, right? Emang itu keputusannya, Anda harus berbangga. Ya kita ini sebelum ketemu jodoh dari Tuhan, kalau emang
nggak punya karunia selibat, kita harus jadi jomblo buat Tuhan. Ya, Johan. Ada nama Johan di sini, sorry ya. Anda harus Johan sebelum ketemu Johan. Ya, harus jadi jomblo untuk Tuhan sebelum ketemu jodoh dari Tuhan. Karena kalau jomblonya aja bukan buat Tuhan, nanti kalau pacaran malah nggak jelas nanti, hilang, terhilang. Ya, artinya apa? Kalaupun kita tetap single, kita bisa maksimal buat Tuhan kok. Ya, seperti Yesus hidup, sekali lagi kita ngikutin pribadi yang single. Rasul Paulus juga sama, dan Rasul Paulus bilang apa? Saya kayak gini biar apa? Biar saya bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Wow, menarik. Ya, jadi orang yang punya karunia selibat justru menganggap asmara buat dia gangguan. Bikin gue gak fokus sama Tuhan. Ya ada yang kayak gitu, jadi jangan merasa aneh. Justru harus bangga, karena menurut saya ketika kita masih single, harusnya gini mentalitasnya. Saya mau single untuk Tuhan, saya mau maksimal buat Tuhan. Kalau emang Tuhan pertemuin jodoh, puji Tuhan. Kalau enggak, saya mau tetap hidup buat Tuhan. Kalau iya di tengah jalan ini gak akan jadi distraction. Kita akan melayani Tuhan bersama. Tapi kalau sendiri saya gak kesepian karena saya bersama dengan Tuhan. Lihat, saya berharap kita punya mentalitas ini ketika single, karena justru yang begini, ya yang siap Johan baru siap ketemu Johan. Ya yang siap jomblo untuk Tuhan baru siap dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Kalau enggak, sekali lagi berapa banyak yang hancur gara-gara asmara? Banyak. Makanya pada takut berapa aliran kekristenan dalam gerejanya gak boleh pacaran karena takut. Maksimal tiba-tiba pas udah asmara, wah udah mulai aneh-aneh. Udah mulai dikit-dikit galau, dikit-dikit berantem, pelayanan udah gak fokus. Lihat. Jadi pada takut tuh gak boleh pacaran deh. Ya, sampai segitunya loh. Ayat ini kenapa? Karena kurang populer. Dan ini salah satu yang saya selalu tawarkan kepada teman-teman yang struggle dengan same sex attraction. Saya bilang ada panggilan hebat untuk single buat Tuhan. Kalau asmara kamu salah, gak sesuai desainnya Tuhan, gak harus diikutin berarti. Terus gue mesti ngapain? Lu hidup bagi Tuhan. Ada panggilan itu. Ya ada teman-teman yang dengan sengaja selibat karena gak tertarik sama lawan jenis. It's okay. Karena it's not being straight that brought us to heaven. Ya, because Jesus died for us, karena Yesus mati untuk kita dan kita hidup bagi Yesus. Itu yang bawa kita ke surga, right? Bukan karena kita straight atau enggak, bukan karena itu. Jadi jangan kirim pesan yang salah. Ya. Nah, bagi yang masih single, yang berarti punya panggilan untuk terlibat, ya kan ada yang selibat sama terlibat. Kalau Anda pasti rata-rata terlibat ya. Ya orang naksir, nah itu ada asmara, ada ketertarikan, itu berarti gak punya panggilan selibat. Orang yang punya panggilan selibat bukan karena gak laku. Berapa orang dituduh kayak gitu loh. Padahal enggak, dia gak tertarik. Yang naksir mah banyak tapi dia gak tertarik emang. Barang siapa mengerti hendaklah ia mengerti, kata Yesus. There's calling yang namanya selibat. Kalau dapat calling itu pasti saya balikin. Saya mau terlibat. Gitu. Right? Nah di Kidung Agung 2 ayat 7, aku pakai terjemahan The Message. Ini parafrase bukan terjemahan. Dia tulis gini, let me warn you sisters in Jerusalem by the gazelles, yes, by all the wild deer. Don't excite love, don't stir it up until the time is ripe and you are ready. Ini ketika kita masih single, ayat ini mesti dipegang. Jangan bangkitkan asmara sebelum Anda siap. Karena asmara seperti eros, seperti sexual desire, it's a consuming fire. Kalau belum siap berasmara jangan. Ya, jadi kalau masih single fokus sama Tuhan. Ya, persiapkan dirimu. Enggak usah heboh sendiri, heri, nyari-nyari yang enggak usah. Right, fokus sama Tuhan, ntar dipertemukan kok. Ya. Saudara, pertanyaan sering timbul berkaitan dengan yang single, yang mau masuk dalam yang mau pacaran, selalu tanya, "Pastor, saya tahu dari mana?" Dia dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan, gampang saya bilang. Ketika pertama kali diajak jalan, coba ngomongin tentang Yesus. Kalau dia mulai gerah, wah itu roh jahatnya manifest tuh. Ngomong Yesus mulu, nih orang mau jadi pendeta. Nah itu, cari yang lain mendingan. Ya, karena kalau yang dari Tuhan gak mungkin bosan ngomongin Tuhan, ada amin. Gampang kok, gak usah ribet-ribet. Ajak ngomong tentang Yesus. Coba bahas Lukas 2 gitu. Coba, betah gak dia? Berapa jam dia betah? Nih kalau udah 20 menit tuh mulai goyang-goyang, lihat jam. Wah cari yang lain deh. Ya. Kadang lagi latihan gereja aja nih, bisa ke gereja loh, bisa pelayanan juga loh. Tapi kalau dia udah mulai ngeliat-liat jam, kalau kita lagi latihan, lu cari yang lain deh. Kayaknya dia gak rela banget kalau pelayanan buat Tuhan. Aneh. Gak mungkin dari Tuhan lah. Ya gak? Kalau dari Tuhan justru suportif kan. Lu mau pelayanan gimana sih, gue support. Gue bisa ikut pelayanan gak? Yoi, dengan senang hati. Ya. Kadang pertanyaan kita retoris. Kita udah tahu sebenarnya bukan dari Tuhan. Cuman, tapi aku suka. Aduh.
Ya. Saudara, ada satu tokoh yang belum siap buat asmara di Alkitab namanya Simpson. Dia gak siap sama sekali buat asmara. Karena ketika dia single, walaupun dia orang yang diurapi Tuhan, dia gak mau hidup bagi Tuhan, dia hidup buat dirinya sendiri. Makanya pernikahan pertamanya berantakan, bikin dia di penjara karena dia ngamuk. Ya karena istrinya diambil sama best friendnya. Habis bininya ditinggalin. Pas balik udah married sama sahabat baiknya. Terus bapaknya ngomong gini, ya mana gue tahu lu masih mau sama anak gue. Oh lu pergi gak jelas random. Tiba-tiba ngamuk abis itu dia. Ya 150 anjing anjing hutan diambil, diikat-ikat pakai obor. Satu kota kebakaran, di penjara doi. Di penjara abis itu ya karena dia kuat diberantakin penjaranya. Naksir lagi sama orang yang salah lagi. Nah yang kedua, menghabisi hidupnya. Bucin, contoh bucin paling parah di Alkitab ini dia. Karena apa, dia gak siap ketika padahal dia nazarnya Tuhan, nazir Allah. Tapi dia gak mau hidup buat Tuhan. Kita harus memandang diri kita, entah Anda dijanjikan oleh orang tuamu kepada Tuhan atau enggak. Kita harus tahu kita dicipta oleh Tuhan, mestinya hidup buat Tuhan. Itu dulu. Baru siap ke asmara. Ya kan, jangan, do not excite love, jangan asmara, gak usah cinta-cintaannya kalau belum siap, kata Salomo. Dan ini bicara dari orang yang istrinya 1000. Ya mendingan lu dengerin aja, dia udah tahu pasti apa yang diomongin. Ya gara-gara kebanyakan bininya akhirnya ujung-ujungnya ngaco, kasihan. Dengerin aja udah. Ya kalau gak mau dengerin orang tua lu, mama tahu apa, dulu juga bucin sama si papa, kan gitu. Dengerin Salomo lah. Ya kita suka gitu kadang. Ya Alkitab ada karena itu. Kalau kita gak mau dengerin orang, kita baca Alkitab kan gitu. Oh iya, dia pasti tahu nih. Ya dia pasti tahu how to handle. Ya iyalah. Kidung Agung dia nulis. Menurut Ngana, ya pasti dia tahu kan. Berikutnya ada namanya romance before marriage in relationship yang udah pacaran tadi yang angkat tangan ya. Perhatiin sungguh-sungguh nih 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Ini kehendak Tuhan. Bukan kamu ketemu pasangan hidupmu, bukan. Kalau ketemu pasangan hidupmu jadi hidupmu gak kudus, itu bukan kehendak Tuhan. Jadi kita jangan kerdilkan kehendak Tuhan kepada cita-cita kita sendiri, ambisi kita sendiri. Ya kan, kerinduan kita sendiri. Enggak, cita-cita Tuhan lebih tinggi dari itu. Ya, inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, yang menjauhkan kita dari panggilan Tuhan akan pengudusan, kehendak Tuhan atas pengudusan adalah percabulan. Ya, gimana caranya untuk menjauhi diri percabulan? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri. Kalau laki-laki, kalau perempuan sebaliknya ya. Laki-laki sebagai suamimu sendiri dan hidup dalam, perhatiin kata-kata ini, pengudusan dan penghormatan bukan dalam keinginan hawa nafsu. Interesting. Ya kadang orang selalu berpikir gitu, karena seks kita pikir ciptaan iblis. Dalam pernikahan aja kita masih tabu ngomongin seks sama suami sendiri, padahal lihat tuh. Karena kita ngerasa kayak jijik banget, jijik gimana, Tuhan yang ciptain. Berarti ada yang salah tuh pemahamannya. Ya makanya apa, kita mestinya hidup dalam pengudusan sama penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dunia ini terserah deh, tapi kita harusnya gak kayak gitu. Ya. Dan supaya dalam hal-hal ini sexual purity, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Nah ini menarik. Ya bahkan ketika kita udah pacaran atau udah menikah pun kita mesti menyadari ini bukan cuman pacar kita atau suami atau istri kita. Dia ini saudara seiman. Dia ini brother and sister in Christ. Jadi kita gak boleh memperdayakan dia. Terserah gue dong bini-bini gue. Gak ada kata-kata itu di kamusnya Tuhan. Gak boleh, gak sopan kayak gitu. Enak aja. Kata Tuhan tuh bukan cuma bini, lu tuh anak gue. Mesti ngerti loh. Makanya ada 1 Petrus 3 ayat 7, bener gak? Ya kan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Hai suami-suami, hormati istrimu. Jarang kan kayak ginian dikotbahin di pernikahan. Ya kan di pernikahan istri selalu ngerasa kayak enak amat dia doang, gue doang yang mesti hormatin dia. Dia gak perlu hormatin gue. Ternyata yang married bilang apa? Ingat yang ngomong siapa? Petrus married. Kenapa yang dikutip Paulus? Paulus kan kagak married. Dua-duanya dong dikutip. Ternyata dua-duanya harus saling menghormati. As brother and sister in Christ. Jadi dari pacaran gak aneh-aneh. Kenapa? Karena ini saudara saya, saudari saya. Saya gak mungkin macam-macamin saudari saya sendiri. Udah married juga sama. Yang anak Tuhan bukan cuma saya, dia juga. Macam-macam sama anaknya ngajak ribut bapaknya kan gitu.
Ya gak? Ayatnya bilang gitu kan? Hormatilah dia sebagai teman pewaris kasih karunia supaya doamu tidak terhalang. Keras. Jadi kalaupun udah jadi istrimu bukan berarti bisa diapain aja kan. Tetap harus dihormati. Dan ini peringatannya keras. Berlaku bukan hanya masih yang single atau yang pacaran tapi juga udah married karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Sekali lagi ngajak ribut anaknya, macam-macam sama anak ngajak ribut bapaknya kan. Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu. Jadi ini sesuatu yang diulang-ulang sama Rasul Paulus. Jangan sembarangan. Dia anak Tuhan loh. Ya, perlakukan semestinya. Dengan penghormatan, pengudusan. Ya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ini romance before marriage, as single or in a relationship, pacaran. Dan yang terakhir ada romance in marriage. Ya, romance in marriage. Kita ke Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Saudara, nanti saya kasih lihat ada kutipan dari sahabat saya. Namanya Yosua Iwan Wahyudi. Kita ke Maleakhi 2 dulu. Dikatakan gini, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu. Lihat, partner, satu tim. Ya, dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan daging dan roh itu? Anak-anak Tuhan. Keturunan ilahi. Lihat, tujuan pernikahan Kristen bukan cuma punya anak. Tapi anak rohani. Jadi kalaupun gak bisa punya anak, harus punya banyak anak rohani. Dan kalau bisa punya anak, pastikan anak-anakmu juga kamu jadikan anak rohanimu. Gak bisa cuma dikasih makan, disekolahin. Gak, harus sungguh-sungguh dibesarkan seperti anak rohani sendiri. Karena tujuannya adalah ilahi. Karena yang mempersatukan adalah Tuhan, bukan hawa nafsumu. Seperti yang lain-lain terserah deh. Merit karena kebelet kawin kan gitu. Kita enggak gitu. Kita ini covenant keeper, bukan dog in heat. Kita bukan anjing yang kebelet kawin, tapi para pemegang covenant. Ya. Sebab aku membenci perceraian, kata Tuhan. Karena He is the God of the covenant. Dan perceraian adalah pelanggaran dari covenant itu. Firman Tuhan Allah Israel. Saudara perhatiin kata-katanya aku membenci perceraian, bukan membenci yang bercerai. Ya jadi jangan ngerasa dibenci sama Tuhan. Karena saya percaya gak ada yang menikah pengen bercerai. Pasti gak ada, but life happens, right? Gak semua semulus yang kita harapkan. Pasti Anda juga pasti kecewa, Anda juga pasti terluka. Gak ada yang punya cita-cita, oh, udah merit aja nanti gampang, kalau gak cocok tinggal cerai. Gak ada yang kayak gitu, apalagi anak Tuhan. Ya dia gak suka. Kenapa? Kan dia God of covenant. Dan dia juga apa? Dia juga benci terhadap apa? Orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, kesetiaan. Ya, eros in marriage, romance in marriage, yang pertama adalah bicara kesetiaan. Makanya saya kutip sahabat saya. Boleh mundur dikit? Oh, itu kok bentuknya begitu. Boleh di back? Yosua Iwan Wahyudi boleh dimunculin quotes-nya, tadi saya sempat kutip. Dia tulis gini, jatuh cinta itu perasaan, tapi mencintai itu keputusan. Kesetiaan hanya bisa tercapai oleh yang memutuskan untuk mencintai apapun yang terjadi. Ya, contoh alkitabiahnya tentunya kisah paling romantis tentang Hosea. Saudara ingat, ada seorang nabi yang diperintahkan sama Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Ya saya percaya pasti dia pilih sendiri dong pelacurnya yang dia suka kan. Harus dong kan, gak boleh,
Oh pokoknya gini, enggak, dia pasti dikasih pilihan dan dia pilih dengan sengaja. Ini ada satu pelacur, dia pilih untuk dikasihi, ya dirawat sedemikian rupa, dinikahi. Kisah yang anti mainstream. Jadi kisah ini untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan, saudara bayangin hidup Anda sebagai penggambaran dari kasih Tuhan kepada sesama manusia, kasih Tuhan kepada kita. Lihat, dia disuruh melakukan hal itu karena Tuhan mau bilangin, kamu tuh seperti saya, istrimu itu perlambangan seperti umat saya. Yang selalu gagal setia sama saya. Yang gak tahu diri. Ya, akhirnya apa benar? Di tengah perjalanan pernikahan mereka, istrinya jual diri lagi. Wah, sedih banget. Tapi ini perintah Tuhan, kasihilah lagi perempuan yang udah bersundal itu. Untuk melambangkan apa? Cintanya Tuhan kepada kita. Saudara, asmara ini tidak sepele yang kita pikir. Karena ini selalu, kalau bicara tentang kasih, kita bicara tentang Tuhan. Nah, segala jenis kasih ini, dia menceritakan tentang kasihnya yang besar. Saudara, di Roma 9 ayat 25, dari kisah ini dikutip oleh Rasul Paulus di Roma 9. Dia berbicara tentang pemilihan. Doktrin pemilihan, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Dia tulis gini, seperti yang difirmankan Tuhan dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih akan kusebut kekasihku. Tuhan. Ya, bahasanya bahasa romance. Dan ini, cinta ini yang bikin kita belajar setia. Yang bikin kita bahkan belajar untuk melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena dia lebih dulu mengampuni kita yang tidak setia. Ya, kita udah berubah setia, kita udah jual diri lagi. Seperti Hosea digambarkan kalau Anda baca kitabnya, dia datang ke pasar Loak, ke pasar di mana istrinya lagi jual diri, dia beli istrinya sendiri. Gila ya? Karena udah gak ada yang mau. Ya udah gak muda lagi, udah acur-acuran, dan dia masih jual diri, dibeli loh sama suaminya sendiri. Yang nawarnya pada asal-asalan, harganya tiba-tiba ada yang nawar harganya tinggi. Ya ditambahin lagi, kalau kurang nanti saya tambahin, dan dia kenali suara itu suaminya sendiri. Saudara, ini yang kita kenal dari Tuhan kita. Cuman dia yang harus beli miliknya sendiri. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jual diri kita sama iblis. Dan dia beli kita dengan harga yang mahal. Darahnya. Tapi ini yang dia tahu, cinta gak bisa dibeli, cinta itu natural. Sama kayak eros, asmara gak bisa dipaksain. Dan dia gak pernah maksa. Saudara, pemaksaan apa yang Anda rasakan ketika Anda lihat Yesus yang disalib? Gak ada pemaksaan di situ. Anda lihat cinta yang tak bersyarat. Cinta yang sulit untuk diterima. Karena terlalu indah. Saya aja udah jijik sama diri saya sendiri. Kok masih ada yang anggap saya berharga? Dan ditebus. Ditebus tandanya apa? Masih berharga. Makanya dibayarin. Kenapa? Karena kita miliknya. Saudara, kita mesti belajar terima itu. Somehow kita itu miliknya. Saudara, siapa yang pernah kehilangan HP lagi nonton konser? Ada? Saya sering dulu. Pasti hilang. Ya, HP saya udah ketinggalan zaman, udah bapuk, udah jelek benar. Tapi ini yang saya lakukan, saya telepon. Saya bilang, di mana? Mau ketemuan nggak? Ini saya bayarin lagi harganya. Hah? Mau dibayar? Iya, pokoknya aja. Bapak bawa polisi. Enggak bawa polisi, saya bilang. Saya bayarin, itu punya saya bilang. Berapa harga baru? Nggak apa-apa, saya bilang. Tapi udah ketinggalan zaman Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu punya saya. Berharga isinya, ada foto-foto, ada nomor-nomor orang yang saya kasih, ada SMS dari istri saya, right? Segalanya buat saya rela bayar berapa aja buat itu. Kenapa? Itu milik saya. Dan ini akan kita nanti belajar lebih lanjut lagi tentang agape, tapi ini sedikit banyak. Biar kita tahu asmara ini gak secetek yang dunia ini buat. Ya sebuah persatuan yang unik, saudara, kata yang dipakai untuk persatuan itu seperti kata-kata itu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Digambarkan dengan apa? Seks. It's true. Terima atau gak terima. Ketika lagi mereka bukan lagi dua tapi jadi satu. Wow.
Dan itu yang kita nantikan. Ya, ketika kita melihat dia muka dengan muka, bukan seksnya tapi persatuan dengan Tuhan yang sungguh. Gak ada jarak, kita mesti berdoa, kita gak bisa lihat dia, tapi ntar kayak dulu. Tiap sore ditanyain gimana, udah kasih nama seberapa banyak binatang. Ya lumayan lah, banyak banget tapi tiap sore jalan, bareng gini. Maka Rasul Paulus bilang apa, persatuan ini apa, misteri ini, rahasia ini besar. Pernikahan itu bukan cuma sekedar pernikahan, cuma sekedar seks kayak yang dunia buat. Cuma sekedar asmara yang bucin-bucinan seperti dunia buat, no. Rahasia ini besar. Kalau kita menyadarinya, kita akan memperlakukan dengan benar. Dari singleness, asmara, pacaran, apalagi pernikahan. Romance in marriage. Yang pertama bicara kesetiaan, yang kedua kemesraan. Nah yang ini juga udah mulai kurang populer nih. Saudara ingatkan mujizat pertama terjadi di mana? Pernikahan. Apa mujizatnya? Air jadi anggur. Anggurnya anggur terbaik. Anggur itu minuman yang bukan malah jadi basi kayak susu. Susu dari enak jadi basi. Anggur dari enak jadi enak banget. Makin tua, makin mahal, makin enak. Pernikahan Kristen unlike any other marriage. Yang lain kayak susu pertamanya enak, lama-lama basi. Udah kempot gitu, apaan sih? Lihat, gak ada bahasa itu dalam kekristenan. No, gak ada. Ya, gak ada bahasa itu. Makin lama justru makin manis. Kayak anggur terbaik. Dan cuma mujizat Tuhan yang bisa lakukan itu. Kalau bukan mujizat, apa yang bisa mempersatukan dua pendosa ini? Dengan keegoisannya yang gak mungkin. Bahasa Ibraninya tuh ciong. Nggak mungkin bisa. Nah kalau bukan Tuhan, siapa? Ya tentunya melibatkan pilihan kita ya. Ya pertanyaan 1001 orang kan gitu. Pertanyaan $1 juta kalau bahasa kuis luar negerinya. Jodoh itu di tangan siapa? Kan gitu. Ya di tangan Tuhan, cuman mesti lu ambil sendiri pakai tangan lo kan gitu. Jadi kalau salah pilih jangan nyalin Tuhan. Nggak sopan. Tuhan nggak mungkin salah. Ya. Kemesraan saudara harus terus dipupuk, bahkan dalam pernikahan Kristen saya lihat, beberapa bahkan hamba Tuhan ini yang paling miris. Ya. Ada berapa yang udah dari masih mudanya juga udah males-malesan bermesraan. Gue bilang ini gak sehat loh. Kenapa dosa lu pikir? Kagak, itu bini lu sendiri. Justru dosa kalau lu gak romantisin dia, ngaco. Ya dong, lu gak nikahin dia untuk lu cuekin kan? Gak cuma dijadiin ibu gembala kan? Enggak kan? Ini kan kekasih jiwa lo. Yang mesti lu kencani seumur hidup lo. Right? Mesti lu ajak jalan. Romantisin. Kalau cuma buat dianggurin ngapain dinikahin, ngaco. Bener gak? Ya, tapi itu bener. Ada yang udah lama banget gak berhubungan seks. Ngaco banget. Saudara kenapa? Karena ada satu era di mana kekristenan menganggap ini sebuah sesuatu yang tabu. Bahkan buat yang udah menikah. That's just weird. Dark ages saya bilangnya. Saudara kita tahu di lagu Natal bahkan ada apa? Hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Perhatiin kata-kata mesra. Okay. Romance in marriage bukan hanya melibatkan kesetiaan tapi juga kemesraan. Ya. Kemesraan ini, janganlah cepat. Makin lama makin manis kayak anggur terbaik. That's how he designed marriage. Ya ketika seksinya udah habis, right? Tapi erosnya masih ada. Asmaranya masih banyak. Saya yang pilih kamu. Di antara beribu wanita. Cil, kayak banyak yang mau aja malu, right? Tapi I chose you. And I chose you forever. Even kalau boleh milih lagi, gue milih lu lagi, right? Gue pilih lu ulang berkali-kali. Dan ini yang Tuhan rindu, saudara. Dan gak ada yang lebih bikin dia bersuka cita selain itu. Ngeliat pernikahan yang dia persatukan. Makin lama malah makin romantis. Makanya ada kitab Kidung Agung kan. For that very purpose. Kita harus
steward well, kita harus kelola dengan baik yang dipercayakan ini eros. Yang seperti api yang bisa menghanguskan kalau kita nggak bisa handle well, tapi dalam pernikahan kudus, by the grace of God, dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa menjadikan ini penghangat for the rest of our lives. Ya, dari seksi abis sampai habis seksinya, benar gak? Itu kan fasenya kan gitu. Dulunya seksi abis, ya abis merit jadi seksi konsumsi. Right? Udah mulai dari seksi konsumsi karena beratnya kehidupan jadi seksi keamanan. Jadi keker, ngangkat galon, mendorong mobil, macam-macam. Sampai pas udah mulai 60 ke atas sudah habis seksinya, right? Tapi apa? Erosnya masih ada. Asmaranya gak pernah berlalu. I chose you. C.S. Lewis bilang gini, gairah seksual tanpa eros hanya menginginkan seks. Sedangkan eros menginginkan kekasih, seperti tadi saya ulang lagi. Makanya gak ada yang lebih romantis daripada Christian love. Christian romance, gak ada. Dan keromantisannya sangat berbeda, benar? Dari pacaran makanya mesti bisa dibedain tuh. Yang romantis itu bukan bukain pintu kalau dia mau masuk, silakan beb. Romantis itu gak buka bajunya walaupun seromantis apapun, udah hot apapun seadaan gak dibuka, enggak. Itu romantis. Lu jagain bukan lu rusak, itu romantis. Romantisnya mesti dirubah. Ayat terakhir Kidung Agung 8 ayat 6 ada di slide-nya. Kenapa saya bahas ini? Karena Tuhan, firman Tuhan khususnya. Lihat, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Sealed. Sealed artinya gak bisa dikorek-korek. Sealed. Bahasa Indonesia masa kini bilang gini, jangan memeluk siapapun selain aku karena cinta itu sekuat maut. Wow. Right? Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Oke? Okay? He's the author of romance. Dan jangan takut untuk bilang itu. He's the creator of sex. Dan jangan takut untuk bilang itu. Justru kita harus dampingi khususnya anak-anak kita untuk benar-benar menyadari ini lebih dari cuman physical. It's way more. Ya, persatuan daging dan roh. Bayangin rohnya juga bersatu. Makanya jangan sembarang. Sudah aku berdoa ini memberkati kita. Saya gak tahu yang tadi yang udah menikah jauh lebih banyak. Sekali lagi kejar kemesraan itu. Oke, lakukan hal-hal yang dulu kalian lakukan lagi. Jalan ke tempat yang, ingat gak kamu dulu kita ini? Do that. Sering mungkin lakukan itu. Ya, buat yang mempersatukannya tersenyum. For this purpose, this very purpose. Saya persatukan kalian 40 tahun yang lalu. Right? Lihat anak-anak kalian, lihat. For this very purpose. Dan warisan terindah buat anak-anak adalah kemesraan orang tuanya. Anda pikir duit? Salah. Duit bisa bikin berantem. Ya gak? Duit bisa bikin berantem, ada min? Kemesraan itu yang gak bisa dibeli pakai duit. Dan itu warisan paling powerful. Berkat yang turun-temurun. Ya, habis nih candlelight dinner ya. Rame-rame ya tahun baru sih ya. Ya udahlah, terbikin sendiri, right? Yang pacaran, kalau nonton bioskop beli tiket 3 ya. Kok gitu Pak? Iya. 2 atau 3 orang berkumpul di situ ada Tuhan, right? Jadi hargai hadirat Tuhan dengan beli 1 lagi tiketnya. Ya, buat naruh belanjaan lumayan, karena Tuhan gak kelihatan kan? Bisa taruh, pokoknya jaga jarak deh, jangan dirusak, dijagain. Ya, dan kalau untuk ngejaganya perlu 1 tiket lagi, bayar 1 tiket lagi. Percayalah, worth it. Worth it. Ya, mukanya pada gak percaya. Tanya sama emak bapaknya sendiri, worth it. Antara yang udah kejauhan dulunya, atau yang benar-benar jaga. Dua-duanya pasti bilang sama, worth it, jaga. Ya, that's what biblical romance really is, eros. Yuk kita berdoa bentar yuk. Makasih Tuhan buat hadirat Tuhan.
Bantu kami mengerti desainnya Tuhan. Dan bawa kami untuk menghidupinya sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar firman Tuhan jadi tambahan informasi. Kami rindukan transformasi. That's what we need. That's what our marriage need. Itu yang pernikahan kami perlukan. Itu yang keluarga kami perlukan. Itu yang kami sebagai pribadi perlukan. Bahkan komunitas kami perlukan. Gereja kami perlukan. Orang-orang yang sayang-sayangan. Yang manage asmara dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami minta bantuan-Mu, ya Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin.